Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tilar Saputra. Saya Sena Rizky Pratama. Jadi kami kali ini akan menjelaskan tentang tugas besar kami, yaitu kalkulator vektor. Sebelumnya, kenapa kami memilih ide ini? Karena kami ingin mempermudah kita sebagai mahasiswa untuk melakukan operasi hitung pada ruang vektor. Ini digunakan untuk melakukan berbagai operasi matematika pada vektor yang memiliki banyak spesifikasi yang akan kami tampilkan. Pada codingan pertama, kami deklarasikan konstanta Nmax dengan integer 1024 untuk memberikan panjang maksimum untuk array dari data vektor, array nilai float, dan array nilai integer. Seperti pada struct yang kami tampilkan, vektor tersebut memiliki dimensi, titik, dan norm, dan deklarasikan variabel bernama array vektor pada fungsi utama. Fungsi dari random vector data yaitu bertujuan untuk mengisi sebuah array vektor yang terdiri dari vektor-vektor dengan data random. Fungsi ini juga memperbarui jumlah total array vektor yang ada. Parameter fungsi diantaranya yaitu array vektor dan panjang dengan pass by reference. Nah, itu read and time now digunakan untuk menginisiasikan seed dengan pengecekan dengan nilai waktu saat ini. Dan read jadi digunakan untuk menggenerate nilai yang akan digenerate sesuai dengan yang kita input. Nah, pada fungsi utama, kami deklarasikan beberapa variabel seperti array vektor, stop, input menu, dan lainnya. Lalu kami melakukan pemanggilan random vector data, seperti yang telah rekan saya jelaskan pada algoritmanya, dan pemanggilan beberapa tampilan start menu yang ada di awal program. Lalu pada fungsi utama, kami gunakan variabel input menu. Tampilan menu sendiri kami akan selalu tampilkan data vektornya agar user dapat selalu melihat datanya. Untuk melakukan pengecekan opsi pada user, dia pilih input apa, kita menggunakan else if yang telah diajarkan pada materi sebelumnya, dan keluar atau exit dari menu dengan melakukan perbandingan pada for, seperti yang dapat kita tampilkan seperti berikut. Nah, jadi pada menu utama kami ada beberapa opsi, yaitu yang pertama adalah edit data, yang kedua edit visual data, yang ketiga sampai seterusnya adalah operasi hitungnya. Nah, jadi kami akan menjelaskan terlebih dahulu edit data yang ada dalam kalkulator vektor kami. Function isi vektor. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi array vektor. Parameter array v adalah pointer ke array vektor, sementara n adalah pointer ke integer yang menunjukkan jumlah vektor yang telah diisi. Ketika user telah mengisi vektornya, vektor tersebut akan dimasukkan ke dalam array index ke n dan panjangnya akan bertambah 1. Fungsi ini akan meminta pengguna untuk memasukkan vektor baru sampai pengguna memilih untuk berhenti. Ketika pengguna memilih opsi 2 di menu utama, jika ada vektor tersedia n vektor lebih besar dari 0, program meminta pengguna untuk memilih vektor yang akan diganti change input. Tujuannya yaitu membarui vektor atau mengganti vektor yang ada di array vektor dengan vektor baru yang diinput oleh pengguna. Setelah itu, fungsi change vektor dipanggil dengan mengirimkan referensi ke array vektor dengan indeks vektor yang dipilih change input. Fungsi change vektor menggantikan vektor pada indeks C di array V dengan vektor baru yang dibuat oleh create vektor. Fungsi create vektor meminta pengguna untuk memasukkan dimensi dan nilai-nilai vektor baru, kemudian mengembalikan vektor yang baru dibuat. Function delete vektor. Function ini akan menghapus elemen dari array vektor. Parameter array V adalah pointer ke array, dan n adalah pointer ke jumlah elemen, serta x adalah indeks elemen yang akan dihapus. Function ini akan menggeser elemen-elemen setelah indeks x satu posisi ke kiri dengan menggunakan loop dan fungsi swap. Setelah semua elemen dihapus, jumlah elemen n dikurangi 1, sehingga elemen pada indeks x berhasil dihapus. Oke, ketika kita menginput angka 4, maka kita akan berada pada bagian sorting. Bagian sorting ini menampilkan menu sorting. Nah, kita bakal disuruh untuk memilih opsi sorting berdasarkan dimensi atau norm. Nah, setelah itu program akan memanggil prosedur sort.
Prosedur menerima 3 parameter yaitu arv, yaitu pointer ke array berisi objek vektor, n sebagai jumlah elemen dalam array, dan x sebagai kriteria pengurutan yaitu 1 untuk dimensi dan 2 untuk norm. Jika x sama dengan 1, algoritma selection sort diterapkan untuk mengurutkan array berdasarkan nilai dimensi. Algoritma ini mencari elemen terkecil atau terbesar tergantung pada pilihan opsi di bagian yang belum diurutkan, lalu menukarnya dengan elemen pertama dari bagian tersebut. Nah, pada x sama dengan 2 yaitu algoritma insertion sort digunakan untuk mengurutkan array berdasarkan nilai norm. Algoritma ini bekerja dengan cara menyisipkan elemen ke dalam bagian array yang sudah diurutkan, menggeser elemen-elemen yang lebih besar atau lebih kecil tergantung pada opsi ke kiri untuk memberikan ruang bagi elemen yang sudah diurutkan. Jadi seperti ini untuk sortingnya. Oke, pada saat pengguna memilih opsi 5 di menu utama, program membersihkan layar, menampilkan data vektor, menampilkan menu search ya seperti mirip-mirip pada sorting sebelumnya, dan meminta pengguna untuk memilih opsi pencarian. Kemudian prosedur search dipanggil dengan parameter yaitu array sebagai array untuk list berisi objek vektor, n jumlah elemen dalam array, x sebagai kriteria pencarian yaitu 1 untuk titik, 2 untuk dimensi, dan 3 untuk norm. Lalu pendeklarasian variabelnya yaitu value menyimpan nilai yang dicari, i dan j yaitu indeks untuk iterasi, dan ada titik di array yaitu boolean untuk mengecek keberadaan nilai titik dalam array, dan terakhir adalah sampah yaitu string untuk menahan input sebelum keluar dari prosedur search tersebut. Jadi jika pencarian berdasarkan nilai titik yaitu x sama dengan 1, maka kita sebagai pengguna disuruh untuk memasukkan nilai titik yang dicari. Setelah itu program akan melakukan iterasi pada setiap elemen array v. Dan jika nilai titik ditemukan, maka menampilkan elemen vektor dan menyoroti atau meng-highlight nilai titik yang cocok. Nah, untuk pencarian berdasarkan dimensi atau norm, sama saja dengan search pada titik, yaitu kita memasukkan value, menampilkan vektor, dan meng-highlight value yang dicari. Ketika pengguna memilih opsi 6 dari menu utama, ini sih sangat simpel. Jadi prosedur reset vektor dipanggil dengan mengirimkan referensi ke array vektor dan n vektor. Jadi inti dari prosedur tersebut yaitu melalui dua loop. Fungsi ini mengatur setiap elemen titik sebanyak dimensinya dari setiap vektor dalam array menjadi 0. Setelah semua elemen direset, nah jumlah vektor n diatur menjadi 0 gitu teman-teman. Ketika pengguna memilih opsi 2 dari menu utama, program memasuki loop yang memungkinkan pengguna untuk mengubah pengaturan visual data. Loop berlanjut hingga pengguna memilih opsi 5 untuk keluar. Berdasarkan pilihan pengguna, input menu 1-4 variabel global t vektor, t dimensi, t norm, dan t akar ditoggle true atau false. Pada prosedur menu visual edit visual data, ini menampilkan menu edit visual data dengan status on atau off, yaitu toggle untuk setiap opsi vektor, dimensi, norm, dan norm sebelum akar. Prosedur ini menggunakan prosedur color text untuk menampilkan teks dengan warna dan gaya yang berbeda, menunjukkan status on atau off dari masing-masing opsi visual. Nah, pada prosedur tampilkan data vektor, menampilkan data vektor yang disimpan dalam array v dengan format yang dapat diubah berdasarkan nilai variabel global, t vektor, t dimensi, t norm, dan t norm akar. Untuk penggunaan pengaturan visual seperti vektor, jika t vektor true, pada data akan ditampilkan titik-titik dalam vektor. Jika dimensi true, tampilkan dimensi vektor. Norm jika t norm true, tampilkan norm vektor. Jika t norm akar true, tampilkan norm dalam bentuk akar kuadrat. Oke, sekarang kita pindah ke operasi hitung. Pada menu penjumlahan vektor, yaitu input menu sama dengan 3, atau menu pengurangan vektor, yaitu input menu sama dengan 4, yang pertama adalah cek ketersediaan data vektor. Jadi program mengecek apakah ada vektor yang sudah diinput. Jika tidak ada, program meminta pengguna untuk menginput vektor terlebih dahulu. Jika ada vektor, maka program memanggil fungsi penjumlahan vektor atau pengurangan vektor untuk melakukan operasi hitung pada vektor-vektor yang diinginkan. Nah, hasil penjumlahan atau pengurangan ditambahkan ke dalam variabel v. Lalu program memanggil prosedur tambah vektor ke data. Jadi pengguna ditanya apakah hasil operasi hitung tersebut akan dimasukkan ke data. Setelah itu, bersihkan layar. Jadi layar dibersihkan untuk memudahkan pengguna melihat hasil operasi berikutnya. Nah, untuk fungsi penjumlahan vektor maupun pengurangan vektor, di algoritma pertama yaitu inisialisasi vektor hasil. Jadi membuat vektor v untuk menyimpan hasil penjumlahan. Setelah itu,
input jumlah dan daftar vektor yang dijumlahkan. Jadi program meminta pengguna untuk memasukkan berapa banyak vektor yang ingin dijumlahkan atau dikurangkan dan daftar vektor yang akan dilakukan operasi hitungnya. Setelah itu memanggil fungsi cek kesamaan dimensi. Jadi program akan memastikan semua vektor yang akan dijumlahkan atau dikurangkan memiliki dimensi yang sama. Jika dimensi tidak sama, maka pengguna disuruh untuk menginput ulang jumlah dan daftar vektornya. Jika dimensinya sama, maka melakukan operasi hitung semua vektor yang dipilih dan menyimpan hasilnya dalam vektor v. Yang terakhir adalah mengembalikan vektor hasil yang ada di variabel v. Pada fungsi main, opsi 5, 6, dan 7, input menu sama dengan 5 memanggil fungsi cari titik awal, dan input menu sama dengan 6 memanggil fungsi cari titik akhir, dan yang terakhir input menu sama dengan 7 memanggil fungsi nilai dari 2 titik. Setelah setiap pemanggilan fungsi, hasil vektor ditambahkan ke variabel dan user akan ditanya apakah hasil dari fungsi tersebut akan dimasukkan ke data vektor atau tidak. Setelah itu layar dibersihkan. Fungsi-fungsi cari titik awal, cari titik akhir, dan nilai dari 2 titik. Ketiga fungsi ini menggunakan konsep vektor A, B sama dengan X, di mana A adalah titik awal, B adalah titik akhir, dan X adalah vektor yang dihitung dari 2 titik. Pada fungsi cari titik awal, yaitu menghitung vektor dengan mengurangi titik akhir, B dengan vektor X untuk mendapatkan titik awal yaitu A. Dengan proses meminta pengguna memasukkan urutan vektor pada data sebagai titik akhir dan vektor. Memastikan kedua vektor memiliki dimensi yang sama. Mengurangi nilai titik akhir dengan vektor untuk mendapatkan titik awal. Pada fungsi kedua yaitu titik akhir, untuk prosesnya sama saja, tapi rumusnya menghitung vektor dengan cara menambah titik awal yaitu A dengan vektor X untuk mendapatkan titik akhir yaitu B, dan fungsi terakhir yaitu nilai dari 2 titik, menghitung vektor yang merupakan selisih antara 2 titik B dikurangi A sama dengan X. Oke, pada function main di .product dengan input menu sama dengan 8, jadi memanggil function .product untuk menghitung .product dari 2 vektor. Untuk orthogonal validation di input menu sama dengan 10, jadi memanggil fungsi tersebut untuk mengecek apakah beberapa vektor ortogonal. Nah, pada fungsi .product, jadi di sini program meminta pengguna untuk memasukkan 2 vektor yang akan dihitung .productnya dan mengecek apakah dimensi kedua vektor tersebut sama. Jika sama, maka menghitung .product menggunakan fungsi .product value. Nah, pada function .product value, nah di sini program akan menginisialisasi variabel jum untuk menyimpan hasil .product dan menghitung .productnya, jadi menjumlahkan hasil perkalian komponen-komponen yang sesuai dari kedua vektor dan menampilkan proses perhitungan dan hasilnya, lalu mengembalikan nilai .product. Nah, pada fungsi orthogonal validation, jadi fungsi ini meminta pengguna untuk memasukkan beberapa vektor yang akan dicek ortogonalitasnya. Nah, lalu fungsi ini akan mengecek apakah dimensi semua vektor tersebut sama, lalu menggunakan fungsi .product value untuk menghitung .product antara setiap pasangan vektor. Jika ada .product yang tidak nol, maka vektor-vektor tersebut tidak ortogonal. Lalu mengembalikan hasil validasi apakah semua vektor ortogonal dengan nilai true atau false. Fungsi color text digunakan untuk mencetak teks berwarna di terminal. Fungsi ini mendapatkan 3 parameter, yaitu teks yang merupakan string teks yang akan dicetak, color yang merupakan kode warna, dan line menunjukkan apakah teks harus diakhiri dengan baris atau tidak. Pertama, konstanta reset didefinisikan untuk mengatur ulang warna teks. Kemudian, berdasarkan nilai color, variabel color code diatur di kode warna ANSI yang sesuai berwarna merah, hijau, cian, pink, putih, atau kuning. Jika nilai color tidak sesuai dengan salah satu kode tersebut, color code tetap akan kosong. Function clearline digunakan untuk membersihkan layar terminal dan menyesuaikan perintah yang digunakan berdasarkan sistem operasi. Pertama, variabel cmd dideklarasikan untuk menunjukkan perintah yang akan dijalankan. Jika sistem operasinya adalah Windows, cmd diatur untuk menjalankan perintah cls melalui cmd. Jika bukan Windows, cmd diatur untuk menjalankan perintah clear.
Output dari perintah ini diarahkan ke OS step out untuk memastikan hasilnya ditampilkan di terminal. Nah, terakhir, perintah dijalankan menggunakan cmd run, dan jika terjadi kesalahan, pesan kesalahan akan dicetak ke terminal. Nah, untuk aplikasinya dan kodenya kami telah upload di GitHub. Linknya ada di deskripsi. Kalian bisa coba programnya atau analisis lebih lanjut kode yang kami buat. Mungkin ke depannya kami akan tambahkan lagi operasi hitung vektor tersebut. Dan mungkin kalkulator kontrol ini dapat berguna bagi kita untuk melakukan operasi hitung pada vektor. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.